Shalom bagi kita semua. Nats renungan bagi kita untuk saat ini tertulis dalam 2 Tawarik 15 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, banyaknya permasalahan, tantangan, serta kegagalan yang terjadi dalam kehidupan ini membuat banyak orang menjadi lelah atau patah semangat, bahkan menyerah akibat permasalahan yang tak kunjung selesai. Namun perlu kita ingat bahwa kehidupan ini tidak pernah lepas dari masalah ataupun tantangan, sehingga menyerah bukanlah suatu solusi yang terbaik, sebab kehidupan kita akan terus berlangsung. Lalu bagaimana cara kita agar menjadi seseorang yang tetap semangat dalam melewati setiap pergumulan yang sedang kita alami, terkhusus dalam situasi saat ini, di masa pandemi COVID-19 yang membuat banyak pergumulan yang kita hadapi, seperti pada masalah ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan masih banyak permasalahan lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, kuatkanlah hatimu artinya bukanlah hanya bersikap kuat dari segi fisik saja, tetapi juga kuat dalam hal iman, artinya kuat dalam menerima dan menghadapi pergumulan di masa pandemik saat ini. Karena ini merupakan salah satu ujian atau cobaan bagi setiap manusia, agar iman kita tetap teguh, kuat, serta selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan saja di dalam persoalan yang terjadi pada diri kita di dalam kehidupan kita. Pergumulan atau masalah yang kita hadapi di masa pandemik ini bukanlah suatu alasan kita untuk bermalas-malasan atau tidak bersemangat dalam menjalani rutinitas kita. Karena tidak hanya saya, kamu, kita yang merasakan dampak pandemik ini, tetapi seluruh umat manusia ikut merasakan kesedihan, pergumulan akibat dampak pandemik COVID saat ini. Di masa pandemik ini pasti ada banyak harapan yang ingin kita capai. Ada banyak usaha yang ingin kita lakukan demi mewujudkan keinginan kita, asalkan tetap dengan melakukan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan sekitar kita. Namun hal yang utama yang harus kita lakukan adalah dengan cara berdoa dan berusaha untuk bangkit dari setiap masalah atau pergumulan di masa pandemik saat ini. Ingatlah, tidak ada permasalahan yang melebihi kekuatan kita, sebab di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang membawa kepastian bagi kita. Di dalam Yesus kita pasti selalu menemukan jalan keluar yang terbaik. Maka jangan selalu berfokus pada keadaan yang ada, atau sebaliknya kita harus berusaha untuk tetap bangkit dan terus maju untuk mencapai tujuan hidup kita. Saat berputus asa dan tidak melangkah maju, maka kita tidak akan pernah mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian bangkitlah dari rasa putus asa, sebab kita memiliki Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Saat kita melihat segalanya sulit dihadapi, ingatlah Yesus sanggup memulihkan keadaan kita dan akan memberikan pertolongannya yang ajaib. Sebab keputusasaan akan membuat kita sulit untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karenanya jangan pernah putus asa. Kita harus yakin akan kuasa Yesus yang lebih besar dari apapun yang kita alami. Dalam Mazmur 145 ayat 18 juga dikatakan bahwa
Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sehingga untuk dapat bangkit dari rasa putus asa, setidaknya kita harus memiliki iman bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, bahkan Ia akan menjamin hidup kita. Sekalipun saat ini kita mengalami masalah sulit di masa COVID-19, yakinlah bahwa Tuhan sumber pertolongan kita. Hari ini persoalan apapun yang dihadapi, tetaplah melangkah maju untuk mencapai tujuan kita. Jangan pernah tenggelam di dalam keputusasaan, dan pandanglah bahwa Yesus yang selalu memberikan kemenangan bagi kita dalam setiap pergumulan kita di masa pandemik saat ini. Amin. Shalom bagi kita semua.